Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para hamba Allah, mari kita simak firman Allah Ta'ala yang terdapat dalam surat Qaf. Surat Qaf, surat yang ke-50, ayat yang ke-17 dan ke-18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Terjemahannya lebih kurang kira-kira begini. Ingatlah ketika dua malaikat, yaitu malaikat pencatat amal perbuatan, yang satunya di sebelah kanan dan yang satunya lagi di sebelah kiri. Ma yalfizu min qawlin, tidak ada suatu patah kata pun yang diucapkan, melainkan ada di sisinya malaikat raqib atid, malaikat pengawas yang selalu hadir mencatat. Kaum muslimin rahimakumullah, disebutkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir yang terkenal itu bahwa suatu kali ketika Imam Ahmad bin Hanbal mengalami kesakitan beliau kesakitan yang berat dan parah. Ketika itu beliau merintih itu bahasa kitanya mengaduh karena tidak tahan dengan sakit. Lalu disampaikan kepada beliau bahwa rintihan pun akan dicatat oleh malaikat, ditulis oleh malaikat, namanya anin. Semenjak beliau mendengar itu sampai mati, beliau tidak pernah lagi merintih. Seberat apapun sakit beliau, sesusah apapun, beliau tidak terdengar merintih. Ini Imam Ahmad, imam yang terkenal. Beliau memahami hadis itu bahwa karena malaikat pencatat ini ditugaskan untuk mencatat amal, yakni tidak satu patah lafaz kata pun yang terucap, yang terlafazkan, melainkan dicatat, maka termasuk ke dalamnya rintihan, aduh, ondeh, atau kalimat-kalimat yang sejenis. Juga disebutkan kata-kata seperti saya makan, saya haus, saya berangkat, saya pergi. Semuanya dicatat oleh malaikat. Malaikat pencatat itu yang Allah tugaskan untuk mencatat, yang selaku orang beriman kita harus mempercayai, meyakininya, tanpa mengkaji, tanpa menganalisa, tanpa merenung memikirkan bagaimana keadaan malaikat, bagaimana dia mencatat, apakah bentuk catatannya. Kita hanya dituntut untuk meyakini. Yang satu raqib,
yang satu lagi atid, raqib atid. Ada yang mengatakan itu nama, bahwa raqib nama yang bertugas mencatat yang baik-baik, atid nama yang mencatat yang buruk-buruk. Ada juga yang mengatakan para ulama kita bukan, raqib atid itu maknanya pengawas yang selalu ada hadir dimanapun kita berada. Karena memang arti daripada raqib itu adalah pengawas. Raqib, ra, qaf, ya dan ba, pengawas. Atid, ain, ta, ya, dal, mengawas. Hadir. Selalu hadir di mana saja kita berada. Maka jika digabung maknanya raqib atid, pengawas yang selalu hadir dan selalu mencatat, menulis apapun yang kita kerjakan. Dalam surat Al-Infitar disebutkan wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Malaikat itu disebut dengan kiraman katibin. Kiram yang mulia, katibin yang menulis. Jika digabung maknanya kiraman katibin, malaikat mulia-mulia yang senantiasa kerjanya katibin, menulis, mencatat amal manusia. Nah, salah satu dari rukun iman yang 6, iman, yakin, percaya adanya malaikat. Kita disuruh mengimani karena dia tidak nampak, tidak bisa diindra, tidak bisa dipantau. Gaib. Nah, kita beriman kepada yang gaib. Karena Allah yang menyebutkan adanya malaikat, dan malaikat itu ada yang ditugaskannya untuk mencatat amal, dan catatan amal itu nanti akan diserahkan kepada kita. Tidak satu pun amalan kita, perbuatan kita, termasuk kata-kata kita, walau sepatah ucap atau satu lafaz yang terkeluarkan, melainkan ditulis, dicatat. Bagaimana bentuk catatannya? Kita tidak perlu pula mengkajinya. Karena kepandaian manusia saja, seperti alat-alat media sekarang, atau yang ada di depan kita sekarang, tidak perlu ada catatan. Hanya sebuah memori saja sudah bisa menampung sekian dokumentasi, file-file. Apalagi itu malaikat. Yang terbaik bagi kita meyakini ada malaikat pencatat, agar supaya kita hati-hati, waspada terhadap setiap ucap yang kita ucapkan, terhadap setiap perbuatan yang kita lakukan. Karena semuanya dicatat, ditulis, lalu nanti akan diserahkan lagi kepada kita. Ada yang diserahkan sebelah kanan, ada sebelah kiri. Apa gunanya kita sebut ini? Mengingat-ingatkan. Karena keimanan itu, salah satu keimanan kepada malaikat pencatat amal, bisa mencegah kita, menghambat kita, menghalangi kita, bisa membuat kita waspada dan hati-hati dalam berbuat apa saja, dalam melakukan apa saja, dalam mengucapkan apa saja, karena dicatat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun yang melakukan suatu perbuatan baik, walaupun seberat sesuatu yang sangat kecil sekali, zarah, atau kejelekan, keburukan, seberat sekecil apapun juga, pasti akan dia lihat hasilnya, dilihatnya catatannya, diterimanya balasannya. Begitu juga nanti dalam surat Kahfi, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Itulah kitab yang mencatat semuanya, yang di situ tercantum semuanya, ucapan kita dan perbuatan kita. Semoga apa yang kita sampaikan ini ada faedah dan manfaatnya untuk saya semua. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in.
ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kaum muslimin, para hamba Allah, ketika kita mati wafat, meninggalkan kehidupan dunia ini, maka ketika itu berakhir pula catatan malaikat. Catatan-catatan kebaikan disimpan di satu tempat, menurut sebagian ulama disimpan di iliyin kalau dia yang baik-baik. Seakan-akan iliyin itu buku induk. Kalau dia berupa catatan-catatan buruk dan kejelekan, maka disimpan di sijjin. Kata beliau-beliau pula, sijjin adalah sebagai buku induknya yang buruk-buruk. Kemudian nanti di hari akhirat, di hari kiamat, setelah kita dihidupkan kembali oleh Allah yang Maha Kuasa, lalu kita dikumpulkan, dipanggil, disidang, diadili, diberikan lagi catatan itu kepada kita. Ada catatan itu yang diberikan sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Kanan lambang kebaikan, kiri merupakan lambang kejelekan. Mudah-mudahan kitab catatan kita diserahkan sebelah kanan kita, sehingga kita berbahagia. Untuk itu mari kita perbanyak hal yang baik-baik, kita hindari yang jelek, supaya catatan kita itu banyak yang baik-baik dan terhindar pada yang buruk-buruk. Semoga bermanfaat. Wa'lamu annallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.